Ya pemirsa, komplotan maling yang mencuri di berbagai lokasi di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah berhasil dibekuk oleh tim Satreskrim Polres Kulon Progo, Yogyakarta. Hasil pencurian ini digunakan oleh pelaku untuk berfoya-foya ke luar negeri. Mereka adalah komplotan pencuri yang tertangkap oleh tim Satreskrim Polres Kulon Progo, Yogyakarta. Mereka merupakan 5 orang komplotan pencuri dengan kekerasan yang beraksi di wilayah DIY dan Jawa Tengah. Mereka diringkus di 2 lokasi berbeda. 2 pelaku ditangkap di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta, dan 3 pelaku ditangkap dalam bus di Terminal Jombor saat datang usai perjalanan dari Bali. Salah satunya berinisial S langsung diserahkan di Polsek Sentolo, Kulon Progo, dan T di Polsek Gamping, Sleman karena kasus serupa di sana. Dalam aksinya terdapat 6 pelaku dalam kelompok tersebut, namun yang berhasil diamankan ada 5 orang. Terungkapnya aksi komplotan ini berawal dari kasus pencurian yang dilaporkan di gudang milik sebuah perusahaan di Wates. Para pelaku diketahui menggasak sebuah brankas berisi uang tunai senilai Rp162.252.000. Mereka juga mencuri sejumlah peralatan elektronik dari gudang tersebut, kerugian total hingga Rp185 juta. Uang dari brankas yang dicuri dibagi-bagi per orang sebesar kurang lebih Rp40 juta. Satreskrim bergabung dengan Jatanras Polda DIY melakukan penyelidikan dan melakukan interview kepada para saksi-saksi, dan akhirnya kami mendapatkan informasi bernama SP yang bertinggal di Prambanan. Setelah itu kami melaksanakan kegiatan penangkapan khususnya di rumahnya, dan di sana kami mengamankan salah satu mobil, kemudian sarana dan prasarana keterkaitan pembongkaran gudang. Uang hasil curian untuk keperluan keluarga masing-masing ditambah berlibur ke Bali dan luar negeri serta berfoya-foya dengan pekerja seks komersial. Para pelaku memang bekerja secara berkelompok dan kadang berbagi tim. Sasaran utamanya adalah gedung perkantoran atau gudang yang tidak dijaga. Aksi tersebut mereka lakukan sedikitnya dalam 5 tahun terakhir. 41 juta itu digunakan untuk luar negeri kemana? Ke Malaysia sama Thailand. Oh, ke Malaysia dulu, baru? Tujuan kamu ke luar negeri apa? Jalan-jalan. Hah? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Terus ada penyebutan sewa-sewa PSK ini? Benar? Ada. Ada. Berapa? Berapa orang? 3 orang. Setelah dari Thailand kemana? Denpasar. Denpasar, tujuan kamu ke Denpasar apa? Sama, cari juga? Iya. Cari untuk melakukan pencurian. Para pelaku bekerja secara berkelompok dan kadang terbagi tim dengan sasaran utama adalah gedung perkantoran atau gudang yang tidak dijaga. 1 pelaku masih buron berinisial A dan kini berstatus DPO. Kelima terancam pidana maksimal 7 tahun penjara. Pemirsa, komplotan copet emak-emak ditangkap polisi saat melakukan aksi pencurian di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Bogor, Jawa Barat. Aksi para pelaku ini terekam kamera CCTV mall. Dalam rekaman kamera CCTV, 3 orang emak-emak langsung beraksi di tengah kerumunan pengunjung yang memadati stan pakaian di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Bogor, Jawa Barat. Sambil berpura-pura belanja, pelaku membuka resleting tas milik korban. Di saat korban lengah, pelaku lalu menguntil ponsel dari dalam tas korban. Berkat identifikasi CCTV, polisi berhasil mengamankan 3 pelaku di rumah kontrakannya. Sementara dari hasil pemeriksaan, pelaku diduga kerap beraksi di berbagai daerah di wilayah Indonesia dan juga di luar negeri, yakni Malaysia dan Singapura. Motif para pelaku mencuri demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Komplotan ini bekerja sama untuk mengalihkan perhatian korban dan mencari sasaran korban yang memang lengah. Nah, untuk kejahatannya sendiri ini sudah dilakukan di berbagai daerah di wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Hingga kini ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan di unit Reskrim Polresta Bogor Kota. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.
Seorang pria warga Teluk Sepang, Kota Bengkulu mengakui telah memperkosa adik kandungnya karena dalam pengaruh minuman keras. Namun pengakuan korban dibantah oleh polisi dengan alasan adanya ancaman kepada korban agar tidak mengadu kepada siapapun. Entah apa yang ada di pikiran HA, usia 29 tahun warga Kampung Melayu, Kota Bengkulu, hingga tega meruda paksa atau memperkosa adik kandungnya sendiri yang berusia 20 tahun. HA diringkus oleh tim Resmob dan unit PPA Polresta Bengkulu. Usai dilaporkan oleh pihak keluarga, sempat mengelak namun pelaku akhirnya mengakui perbuatan bejatnya tersebut. Kepada polisi, HA mengaku meruda paksa adiknya karena pengaruh minuman keras. Saat itu pelaku pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan mendobrak paksa kamar adik kandungnya hingga terjadi perbuatan terlarang tersebut. Namun keterangan pelaku dibantah oleh polisi. Kasat Reskrim Polresta Bengkulu AKP Sujud Alifyu Lamlam mengatakan pelaku melakukan tindakan bejat tersebut dalam keadaan sadar. Selain itu, korban juga diancam akan dibunuh jika melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak manapun. Si pelaku ini mengancam melakukan pembunuhan terhadap korban jika peristiwa ini dilaporkan atau disampaikan kepada pihak manapun. Baru satu kali dan dari sebelumnya? Baru satu kali. Dalam keadaan mabuk diduganya apa mas? Tidak dalam keadaan mabuk. Akibat perbuatan tersebut, korban saat ini mengalami trauma. Usai menjalani pemeriksaan, saat ini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku dipastikan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara.